Hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, lawan dari dua syarat yang kita singgung yaitu ikhlas dan mutaba'ah, lawannya adalah syirik dan bid'ah. Syirik dan bid'ah. Lawan dari ikhlas, siapa yang beribadah kepada Allah dengan tidak ikhlas, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan tidak mutaba'ah, tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjerumus dalam bid'ah. Adapun syirik ada dua model. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik kecil. Syirik akbar sama syirik kecil. Syirik akbar adalah bentuk dosa yang paling besar. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, ternyata kita beribadah juga kepada selainnya. Ini dosa yang paling besar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan agama untuk Allah. Ternyata mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar, ini paling berbahaya, merusak seluruh amalan seorang hamba. Yang kedua yang melupakan lawan dari ikhlas adalah syirik kecil, syirkul asghar. Yaitu maksudnya apa? Riya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, dia pertontonkan amal soleh yang dia lakukan. Apa hakikat riya? Kata Syekh menjelaskan hakikat riya adalah iltifatul qalbi ilal makhluqin athna al-ibadah ibtigha'a majhim wa thanaihim. Seorang ketika sedang beribadah, hatinya nengok kepada makhluk. Dia beribadah, hatinya nengok kepada makhluk. Pingin dipuji, pingin disanjung. Itulah namanya riya. Terjadi seorang sedang beribadah, hatinya nengok kepada makhluk. Pingin disanjung, pingin diakui, pingin dianggap, pingin dipuji, pingin dilaikin, pingin semuanya apa namanya? Riya. Contohnya seorang solat. Dia solat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia tahu ada orang sedang perhatian sama dia, orang sedang melihat dia, maka dia panjang-panjangkan solatnya. Atau dia indah-indahkan bacaannya. Tidak seperti biasa dia lakukan. Tujuannya apa? Agar dipuji oleh mereka. Agar dipuji oleh mereka. Agar dikatakan dia orang soleh, akan dikatakan dia seorang ahli baca Quran. Maka dia panjang-panjangkan, dia bagus-baguskan bacaannya untuk dipuji. Maka ini yang disebut dengan riya. Yang kata Nabi SAW ketika ditanya, beliau berkata, asyirkul asghar. Syirkul asghar, syirik kecil. Ketahuilah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, sebesar apapun, seletih apapun, terkontaminasi dengan riya, maka tidak diterima. Rusak ibadah tersebut. Kapan riya masuk dalam satu ibadah, sebesar apapun, seletih apapun, rusak. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha la yakbalu minal amal illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuh. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah tidak menerima amal apapun kecuali yang ikhlas dan hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Cek diri kita masing-masing. Kita beribadah mencari wajah Allah atau cari wajah-wajah yang lainnya. Kita beribadah murni karena Allah, karena ingin diakui, disanjung. Perhatikan. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata, ana agna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Aku tidak butuh dengan sekutu. Siapa yang melakukan amalan, dia menyekutukan aku, mencari wajahku dan juga mencari wajah yang lain. Tujuan dia ganda. Dia menyekutukan aku, ingin beribadah sekaligus ingin dipuji. Aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Aku akan tinggalkan dia dengan yang dia sekutukan tersebut. Karena aku zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Ini mengingatkan kita semua akan hati-hati waspada terhadap namanya riya. Karena itu adalah mencari, hanya merusak amal soleh yang kita lakukan. Adapun lawan dari mutaba'ah adalah bid'ah. Bid'ah dalam agama adalah perkara yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang paling buruk. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini syahadat Muhammad Rasulullah, kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Meyakini bahwasanya apa yang diucapkan oleh Muhammad pasti benar, maka yakinilah kebenaran sabda Nabi. Nabi yang bilang wa syarrul umuri muhdatsatuha,
seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara-perkara bid'ah. Maka benarkanlah. Nabi sudah bilang paling terburuk, kau malah melakukannya. Gimana? Nabi bilang paling buruk, kau bilang malah paling bagus. Nabi bilang paling buruk, kau bilang paling bagus. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, benarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bersabda juga, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan suatu amal apapun, tidak ada contoh dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Maka siapa yang melakukan amal ibadah, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nol, tertolak. Bukan cuma tertolak, bahkan berdosa. Bahkan berdosa. Dari sini, hadirin hadirat, sebelum kita melakukan ibadah, cek dulu. Ini ibadah, ada contohnya atau tidak. Rasulullah pernah melakukannya enggak? Oh, enggak pernah. Ada dalilnya enggak? Enggak ada, ya sudah, jangan lakukan. Jangan lakukan. Kalau ada lakukan, kalau enggak jangan dilakukan.